Oke, selamat sore Sobat Banobong Motovlog. Salam satu aspal. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bong Doyo di channel YouTube Ban Obong Motovlog. Kita masih dalam perjalanan riding dari Kertosono ke Yogyakarta. Lokasi kita sekarang berada di Kota Ngawi ya, tepatnya di hutan Mantingan Ngawi. Ya, saya mau nyalip, tapi sebentar ini ada tikungan. Dan saat menyalip saya harus memastikan bahwa jalanan sepi ya, kosong di arah lawan. Oke, 1, 2, 3. Very nice. Ya, saya suka banget di jalanan ini ya. Di sini pemandangannya indah banget guys. Hutan gitu, jalanannya nggak terlalu rame. Itu ada truk. Oke. Very nice. Ini kalau nggak salah daerah hutan Mantingan Ngawi guys. Ya, jalanannya I love it. Ya, by the way, bagi teman-teman ini yang mau ikutan riding bareng kita di Banobong Motovlog, tinggal kontak kami aja guys. Bisa komen di bawah video YouTube ini. Kita nggak cuma riding sih, kita bisa kumpul bareng, kopdar, kopsan, sambil touring gitu. Khususnya teman-teman Jogja sih, daerah Jogja. Nah, di sebelah kiri ini namanya Monumen Suryo guys. Tulisannya Monumen Soerjo. Ya, monumen ini lokasinya Jalan Raya Solo Ngawi, Banjarjo, Pelanglor, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini monumen ini sebuah lokasi wisata di Kabupaten Ngawi, Jatim. Menjadi salah satu tempat favorit untuk wisata bagi masyarakat lokal. Meskipun cuma monumen aja, bangunan monumen ini penuh dengan sejarah yang nggak mungkin dilupakan oleh khususnya masyarakat Ngawi ya. Monumen Suryo ini dibangun sebagai tanda hormat Kabupaten Ngawi pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Pada seorang tokoh gubernur pertama Jawa Timur yaitu RM Raden Mas Suryo meninggal akibat adanya insiden PKI pada tahun 1948. Gubernur pertama Jawa Timur ini jadi salah satu target penculikan oknum PKI dan dibunuh dengan sadis di tengah hutan Kedungalar Ngawi. Monumen Suryo itu diresmikan pada 28 Oktober 1975 oleh Pangdam 8 Brawijaya Maijen TNI Witarmin. Ini singkat ceritanya. Di samping menyuguhkan cerita sejarah, daya tarik atmosfer alam yang masih asri dan asli, panorama alam yang indah. Siapapun bisa ngerasain suasana tenang dan damai saat berada di tempat wisata tadi. Oke, nanti kalau ada toko kita berhenti sebentar ya guys. Kita mau istirahat. Let's take a break guys. Ya, ini sebenarnya ada. Oh ya, nih kanan jalan. Sebentar. Oke, kita istirahat di sini ya guys. Istirahat sebentar. Oke, let's stop here. Nice. Let's take a break guys. I'm tired. Istirahat dulu.
Oke, istirahatnya cukup ya, kita lanjutkan perjalanan. Nah ini guys, sebelah kiri kita ini Pondok Pesantren Gondor Putri ya. Pesantren Putri Pondok Modern Darussalam Gontor. Terletak kurang lebih 100 km dari Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, atau 32 km sebelah barat Kota Ngawi. Lebih tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Nah, aktivitas santriwati Gontor Putri yang mempunyai luas 6 hektar itu ini diorientasikan pada pembentukan sosok wanita muslimah guys, solehah dan wanita sebaliknya. Ya mungkin ada penonton yang saudaranya, temannya, atau kenalannya yang studi di Gontor Putri mungkin lebih tahu lebih jauh ya perkembangan dan sejarahnya Gontor Putri. Saya cerita sekilas saja. Oke, lanjutkan perjalanan ya. Ini bentar lagi kita sampai di Sragen guys. Bentar lagi ya. Oke, see you next time. Bye bye Ngawi. Ya, kita udah melewati kota Ngawi. Jadi sekarang ini kita ada di Sragen. Kita udah masuk ke wilayah Sragen. Oke, sobat Banobong Motovlog. Ini ada pom bensin saya low. Oke, kita ngisi bensin sebentar ya. Untuk perjalanan ke depannya biar nggak usah khawatir lagi. Oke. Ya, kita baru saja isi bensin. By the way, saya mau bicara sedikit tentang menghemat bahan bakar ya. Cara menghemat BBM sih setahu saya ada 4 cara ya. Yang pertama, menggunakan BBM dengan oktan yang tinggi. BBM oktan yang tinggi bisa mempengaruhi proses pembakaran yang lebih sempurna dengan hanya mengkonsumsi sedikit bahan bakar. Itu yang kenapa kita pakai BBM dengan oktan yang tinggi. Yang kedua itu jaga perputaran mesin guys. Jika perputaran mesin terlalu tinggi, akibat suplai bensin makin banyak. Tapi kalau putarannya terlalu rendah, kamu juga butuh taringan gas yang lebih dalam untuk menambah kecepatan kendaraan. Yang ketiga itu cek tekanan angin, ban, dan keseimbangan roda. Itu untuk membuat beban kendaraan menjadi lebih ringan ya saat melaju. Yang keempat, servis kendaraan secara rutin. Atau bisa menggunakan pelumas yang bagus untuk jaga kondisi mesin tetap berjalan dengan baik. Oke, ini di sebelah kiri kita adalah alun-alun kota Sragen ya, bisa dilihat. Ya, Kabupaten Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, dan Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat. Kawasan Sangiran merupakan tempat ditemukannya fosil manusia purba dan binatang purba yang sebagian disimpan di Museum Fosil Sangiran. Oke, sebentar lagi kita sampai di Solo ya guys. Solo dan Yogyakarta.
Oke, di sebelah kanan kita adalah stasiun Solo Balapan. Nah, stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di wilayah Kelurahan Kastalan dan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian 93 meter ini termasuk dalam daerah operasi 6 Yogyakarta. Nah, nama balapan itu diambil dari nama kampung yang terletak di sebelah utara kompleks stasiun. Stasiun ini terletak di jalur kereta api yang menghubungkan kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api terbesar di Surakarta dan Jawa Tengah. Mas nyuwun sewu badhe tanglet nek ke Jogja lurus napa nganan? Oh nggih. Setelah Selamat Riyadi nanti belok kanan. Oh nggih, matur nuwun. Belok-belok. Oh iya. Iya tadi nanya jalan, saya agak sedikit kebingungan. By the way, kota Solo atau Surakarta itu wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jateng. Nah, ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota Solo atau Surakarta ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa, bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Nah, sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Ya, bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Itu singkat ceritanya yang saya tahu sih. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa menambahkan ya cara ceritanya. Oke, sebentar lagi kita tiba di Klaten ya. Sebentar lagi kita masuk Klaten. Nah, kita udah sampai di Klaten. Ini kanan sebelah kanan kita ini Masjid Agung Al-Aqsa Klaten. Oke, Klaten itu kabupaten di Provinsi Jateng ya. Pusat pemerintahannya ada di kota Klaten. Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk Klaten itu merupakan etnis Jawa. Jadi kebanyakan memang orang asli Jawa. Klaten. Sebentar lagi kita udah mau sampai Jogja, mau pulang, udah mau sampai rumah. Sebelah kiri kita ini alun-alun kota Klaten ya guys. Taman kota Klaten. Pemandangannya bagus banget. Nuansa kota. Indah banget jalanannya guys. Oke, jarak dari Klaten ke Jogja sudah cukup dekat ya. Mungkin sekitar 15 sampai 30 menit lagi kita sampai di perbatasan kota Yogyakarta. Karena perbatasan kota DIY itu di dekatnya Candi Prambanan kan. Iya, di situ.
Ya, dan selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa Yogyakarta terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon atau kemantren dan 438 kelurahan. Nah, penyebutan nomenklatur daerah istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan kota Yogyakarta, sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogyakarta, Yogyakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta. Daerah istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Yaitu tempat wisata Jogja itu banyak banget, cah. Tenang. Daerah istimewa Yogyakarta mengalami bencana alam besar dulu ya, termasuk bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Ada erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelut yang dari Jawa Timur itu pada tanggal 13 Februari 2014. Tempat wisata Jogja itu banyak banget loh, beneran. Makanya bagi teman-teman yang pengen rekreasi liburan, datanglah ke Yogyakarta. Nanti kita ngopi, ngobrol di Malioboro, di alun-alun kota Jogja. Wes pokoknya sip lah. Tempat yang nyaman. Makanya ada istilah Yogyakarta berhati nyaman. Yogyakarta berhati nyaman. Nah, ada juga istilah Yogyakarta itu Jogja kota pelajar. Pelajar. Kota gudeg. Itu gudeg makanan khas Jogja, enak, manis, asik lah. Makanya bagi teman-teman yang mau gabung dengan Bonobong Motovlog, tinggal komen di bawah ya, nanti kita riding bareng, kita ngopi, ngobrol. Oke sobat Bonobong Motovlog, kita udah sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan, saya sampai rumah dengan selamat, tidak ada kendala. Buat semuanya sobat Bonobong Motovlog, terima kasih sudah menonton video perjalanan kita kali ini. Semoga Anda terhibur. Kurang lebihnya informasi yang saya sampaikan mungkin kurang atau saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di acara berikutnya ya. Nantikan acara berikutnya. Thank you.